Mengapa sih kita perlu mempelajari audit siklus pendapatan? Nah, dengan kita mempelajari audit siklus pendapatan, itu akan memudahkan para auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikan terkait dengan transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah aktivitas yang terkait dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan pengumpulan kas dari pendapatan. Nah, di sini terdiri atas 3 transaksi. Yang pertama, penjualan kredit, kedua penagihan atau penerimaan piutang, dan ketiga penyesuaian penjualan atau diskon return dan rabat penjualan dan kerugian piutang. Di sini kita bisa lihat ada contoh siklus pendapatan. Nah, dari contoh ini akan menunjukkan kita bagaimana cara kita mengaudit laporan laba rugi komprehensif pada siklus pendapatan. Di sini ada pendapatan bersih. Apa saja sih yang termasuk dalam pendapatan bersih yang akan kita audit? Nah, misalnya pertama ada voucher penjualan cash, ada voucher kredit cash, ada return penjualan, diskon penjualan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pendapatan bersih. Ada beban pokok pendapatan, ada laba kotor, di mana terdapat beban umum dan administrasi, beban penjualan dan keuangan, beban laba bersih, entitas asosiasi, keuntungan, dan kerugian lain-lainnya. Nah, ini merupakan beban-beban yang akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Dan selanjutnya ada laba rugi sebelum pajak dan dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan dan didapatkanlah laba. Selanjutnya ada pendapatan komprehensif lainnya. Nah, pada pendapatan ini merupakan keuntungan dan kerugian yang terjadi pada pengusaha. Nah, tetapi pendapatan komprehensif ini tidak berpengaruh pada arus kas. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya? Misalnya ada transaksi mata uang asing, ada nilai arus kas, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada jumlah laba rugi komprehensif atau total dari keseluruhannya. Kita masuk pada sifat siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan perusahaan terdiri dari aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas untuk perusahaan barang dagang. Nah, kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus pendapatan adalah pertama, ada penjualan kredit atau penjualan yang dilakukan dengan hutang. Kedua, penerimaan kas atau penagihan piutang dan penjualan tunai. Dan ketiga, penyesuaian penjualan atau potongan return penjualan dan pengurangan harga serta piutang tak tertagih atau penyisihan dan penghapusan. Selanjutnya ada prosedur pengendalian. Nah, prosedur pengendalian ini sangat dibutuhkan
Karena untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan untuk pengambilan keputusan akurat dan lengkap.